NKRI diduga sedang dikelola dan dijajah oleh neokomunisme. Ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sedang berkembang di semua aspek kehidupan, di mana tugas menyelamatkan keutuhan dan kedaulatan NKRI adalah tugas pokok TNI bersama rakyat. Kita ketahui bersama, sejak reformasi Undang-Undang Dasar 45 asli diamandemen 4 kali, menjadikan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 palsu, tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Batang tubuh menjadi kapitalisme, liberalisme, sekularisme, dan hedonisme. Pemilu berbiaya mahal dimanfaatkan neokomunisme menjadi kedaulatan tak di tangan rakyat, tetapi kedaulatan berada di tangan oligarki partai politik yang diduga terpapar oligarki pengusaha yang berbau neokomunisme. Artinya reformasi telah dimanfaatkan neokomunisme untuk menguasai NKRI. Oknum-oknum tokoh politik, ilmuwan, agama, masyarakat, dan lain-lain yang miskin karakter Pancasila dan para pengkhianat bangsa dimanfaatkan neokomunisme untuk menguasai lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan berbagai jabatan strategis. Sehingga wajar apabila kebijakan-kebijakan politik banyak berpihak kepada rencana neokomunisme, bukan berpihak kepada visi misi NKRI yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ideologi neokomunisme bertentangan dengan Pancasila, Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, dan Undang-Undang KUHP nomor 1 tahun 2023. Neokomunisme diduga sedang melakukan perang asimetris secara terstruktur, sistematis, dan masif di semua aspek kehidupan, terutama di bidang pertahanan dan keamanan, dengan berbagai strategi diduga dengan tujuan membubarkan NKRI. Terbukti neokomunisme sedang melakukan strategi adu domba dan memecah belah antar umat beragama, internal umat Islam, antar TNI Polri, antar TNI dan rakyat, dilakukan oleh buzzer influencer yang dibiayai neokomunisme. Neokomunisme sedang melakukan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh Islam yang kritis, menyebar fitnah, radikal, intoleran, dan teroris, sampai dengan upaya pembunuhan. Neokomunisme sedang menyebar berita bohong, memutarbalikkan sejarah, menjamburnya impor narkoba, dan derasnya impor tenaga kerja asing dari negara berpaham komunis. Neokomunisme sedang memiskinkan rakyat dengan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, dan kebijakan utang gunung dibayar dengan menaikkan pajak, BBM, asuransi, sembako, listrik, dan PHK. Dari fakta di atas, diduga neokomunisme terakhir akan melakukan genosida terhadap bumi putra dan umat Islam. Sementara sejak reformasi
kondisi TNI sedang dikerdilkan, dijadikan pembantu Polri, pembantu Satpol PP, pembantu Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan, pembantu Satgas Penanggulangan Bencana Alam, sehingga lupa akan tupoksinya. TNI dimanfaatkan di luar tupoksinya, seperti menurunkan baligo HRS. Padahal visi misi HRS adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila. TNI dimanfaatkan untuk membantu kepolisian dalam menumpas kelompok kriminal bersenjata di Papua agar TNI terjebak dalam pelanggaran HAM berat, agar prajurit TNI bertindak ragu-ragu, diduga dalam rangka menurunkan kredibilitas dan profesional serta nama baik TNI. Neokomunisme diduga sengaja untuk menyelesaikan Papua dengan dalih kelompok kriminal bersenjata di wilayah hutan riba, bukan di wilayah perkotaan, dan diserahkan kepada kepolisian yang bukan ahlinya, sehingga berlarut-larut tak kunjung selesai. Diduga neokomunisme sengaja membiarkan Papua agar segera memisahkan dari NKRI. Padahal kelompok separatis di Papua telah diorganisir, dipersenjatai, menguasai wilayah tertentu, dan telah melakukan pemberontakan bersenjata dan teror dengan membunuh prajurit TNI Polri dan masyarakat. Kegiatan ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan kelompok separatis pemberontakan bersenjata. Bila Presiden ada keinginan menyelesaikan konflik di Papua, Presiden tinggal mengeluarkan peraturan Presiden untuk merubah KKB menjadi kelompok separatis pemberontak bersenjata, dan pelaksanaannya diserahkan kepada TNI. Tetapi mohon maaf, karena Pak Kades diduga tidak jelas identitasnya, tidak jelas ijazahnya, sehingga tersandra dan dimanfaatkan dan manut saja kepada kepentingan neokomunisme. Rakyat berharap banyak kepada TNI untuk segera sadar menyelamatkan keutuhan dan kedaulatan NKRI, seperti yang dicontohkan Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Besar Soeharto. Berani tampil beda dengan kebijakan Presiden. Berani menyampaikan pendapat positif sesuai kondisi bangsa demi menyelamatkan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Harapan-harapan rakyat kepada TNI. TNI segera bersinergi dengan rakyat untuk mendesak Presiden, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar NKRI yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. TNI segera bersinergi bersama rakyat, mendesak Presiden, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI untuk memutuskan hubungan dengan oligarki neokomunisme dan memutuskan hubungan dengan negara yang berpaham komunisme. TNI segera bersinergi dengan rakyat, mendesak Presiden, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI untuk mewujudkan visi misi NKRI yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. TNI segera bersinergi bersama rakyat, mendesak Presiden, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI
untuk menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila, meningkatkan semangat bela negara, berwawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. TNI segera bersinergi bersama rakyat, mendesak Presiden, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, serta KPK untuk memberantas korupsi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan kepada TNI dan rakyat untuk menyelamatkan keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman neokomunisme. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Bandung, 21 April 2023, Dedi S. Budiman, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai.